أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman rahimahumullah. Dan kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun judul kitab ini Fadlul Islam, yaitu tentang keutamaan Islam. Jadi kitab ini itu berisikan 13 bab di dalamnya. Dan seluruh ke-13 ini secara tidak langsung menjelaskan semua akan keutamaan Islam. Jadi berbicara tentang keutamaan Islam itu ditinjau dari 3 sisi. Sisi yang pertama, keutamaan Islam itu sendiri dibandingkan dari agama-agama yang lain. Yang kedua, keutamaan orang yang memeluk Islam. Jadi keutamaan seorang muslim. Sisi yang ketiga adalah keutamaan umat yang menyandang agama ini. Keutamaan umat Islam. Jadi keutamaan Islam itu ditinjau dari 3 sisi ini. Dari agama itu sendiri, dari agama Islam, dari orang yang memeluknya, dan dari umat yang menyandang akan nama Islam ini. Dan insya Allah akan dijelaskan di dalam kitab ini tentang Islam itu, tentang orang-orang yang memeluknya, orang-orang yang berpegang teguh di atasnya, umat yang berpegang teguh di atasnya. Akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Kemudian kata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, Babu Fadlil Islami. Bismillahirrahmanirrahim, bab keutamaan Islam. Jadi ini adalah bab yang pertama dari kitab ini. Dari kitab Fadlul Islam, penulis rahimahullah menjadikan bab yang pertama itu
sama dengan judul kitabnya, yaitu Babu Fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Maka ini merupakan metode di dalam mengajar, di dalam menyampaikan suatu hal yang mana para ulama terkadang menyampaikan dulu keutamaan sesuatu, kemudian dia menjelaskan hakikat, makna, definisi akan hal tersebut. Kadang juga sebaliknya. Ada juga sebagian ulama yang menjelaskan dulu definisinya, maknanya, hakikatnya. Baru setelah itu diberikan keutamaan-keutamaannya. Dan Nabi SAW pernah menerapkan hal ini. Jadi beliau jelaskan dulu akan hakikatnya. Kemudian beliau sebutkan SAW akan keutamaannya. Tatkala Nabi SAW berwudu, beliau berwudu, kemudian setelah selesai berwudu SAW, beliau bersabda, "Hadzal wudu, faman tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalli rak'atain, wa lam yatahaddats fihi ma nafsuh, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Setelah Nabi mempraktekkan wudu, tata cara wudu, beliau bersabda, ini adalah kaifiyat, tata cara wudu. Maka barang siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia tidak berbisik di dalam dirinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi Nabi SAW menyebutkan definisinya dulu, kemudian akan keutamaannya. Dan di sini Syekh rahimahullah mendahulukan babnya dengan keutamaan terlebih dahulu, sebelum menyebutkan maknanya, definisinya, hakikatnya, Islam itu seperti apa. Jadi kata penulis, Babu Fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Al-Fadl di dalam bahasa Arab itu bermakna az-ziyadah, bermakna tambahan, kelebihan. Jadi fadlul Islam artinya Islam itu fadula, dia lebih dari agama-agama yang lainnya. Dia lebih dari sisi kebaikannya, dia lebih dari sisi kemuliaannya. Dan agama Islam itu dia datang sebagai penghapus agama-agama sebelumnya. Jadi segala agama selain dari agama Islam adalah agama yang batil. Walaupun sebelumnya agama itu adalah agama yang disyariatkan. Agama Nabi Musa, Nabi Isa sebelumnya disyariatkan.
Akan tetapi agama Islam itu datang dengan diutusnya manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadilah agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya Allah ridhoi. Jadi Allah akan tidak menerima agama selainnya. Babu fadlil Islam, tentang kelebihan keutamaan Islam. Maka Islam, al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu diitlakkan dengan dua makna. Dengan dua makna. Yang pertama makna secara umum, artinya Islam yang dibawa seluruh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para nabi dan para rasul mereka semua membawakan agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Telah kita jelaskan, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Jadi seluruh para nabi, para rasul, mereka diutus di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang berislam, kata Allah, artinya Islam secara umum, Islam yang dibawakan seluruh para nabi dan para rasul. Dan dia, dalam keadaan dia berbuat baik, maka baginya lah pahala di sisi Allah. Kemudian makna yang kedua, yaitu makna secara khusus, yaitu Islam yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad itu datang membawanya. Jadi itulah agama yang ada sekarang. Agama yang diridhoi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dalam artian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di hari kemudian. Jadi di dalam Al-Quran penyebutan kata Islam itu ada dua makna.
Yang pertama secara umum yaitu agama yang dibawa seluruh para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua adalah Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawanya. Wal Islamu makna, dan Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah ayat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ayat yang berikutnya insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.